Menjawab panggilan Tuhan. Bacaan diinspirasi dari Injil Suci menurut Matius, bab 9 ayat 36 sampai dengan bab 10 ayat 8. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam perjalanannya memberitakan Injil dan kerajaan Allah, Yesus memberi contoh langsung yang nyata. Menyembuhkan penyakit fisik seperti yang buta dapat melihat, penderitaan kusta disembuhkan, yang lumpuh dapat berjalan kembali, yang bisu dibuatnya berbicara, yang kerasukan disembuhkan, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan Yesus di depan mata para murid dan orang banyak dengan tujuan agar para murid dapat meneruskan pekerjaannya bila waktunya tiba saat meninggalkan dunia ini untuk kembali ke surga. Yesus juga memperlihatkan bela rasa dengan penderitaan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Yesus membutuhkan murid-murid untuk membantunya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di dunia. Yesus memberi hak dan tugas istimewa kepada murid-murid yang dipilihnya untuk melanjutkan pekerjaannya di dunia. Kita pun adalah murid-murid Yesus. Setiap dari kita dipanggil satu persatu dengan nama kita masing-masing pada waktu dibaptis, seperti para murid awal juga dipanggil dengan namanya masing-masing. Murid-murid yang dikumpulkan Yesus akan dijadikan utusan yang akan diutus mewartakan Injil dan kerajaan Allah ke seluruh penjuru bumi. Sebelum memulai suatu pekerjaan besar, Yesus selalu terlebih dahulu menarik diri dari keramaian dan pergi ke suatu tempat yang sepi seperti bukit atau gunung, memohon bimbingan dan kekuatan Allah Bapa untuk memulai pekerjaan besar tersebut. Demikian juga para murid diajar untuk selalu berdoa kepada Allah sebelum memulai suatu pekerjaan. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian. Mereka juga harus memberi perhatian
kepada mereka yang menderita di sekitar lokasi mereka dulu, bukan kepada mereka yang jauh. Sebagai murid Kristus, bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan? Kita menjawab dengan amin. Saya pun menjawab amin dengan menjalani tugas sebagai prodiakon selama 10 tahun pada paroki sebelumnya. Saya juga kadang mendapat tugas sebagai petugas parkir di paroki saya sekarang ini. Keduanya saya jalani dengan senang hati, karena saya menganggap melayani Tuhan dapat dilakukan dalam segala hal dan bentuk. Hal ini adalah jawaban saya setiap kali Yesus melalui imam mengutus kita di akhir perayaan Ekaristi. Pergilah, kamu diutus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, berilah aku kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas yang Kau berikan padaku dengan penuh iman dan kasih. Amin.